Halo semuanya, hai teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin, oke. Hari ini tema readingan kita, seseorang ini tidak mau pergi dari kamu ya. Seseorang ini bertahan untuk kamu. Dan kita lihat seperti apa hubungan kamu dan dia saat ini ya. Di sini ada Five of Pentacles, King of Cups, dan ada Queen of Wands, ada The High Prince, satu lagi ada Four of Pentacles ya. Jadi dia memang teman-teman perasaannya nggak bisa pergi dari kamu ya. Aku lihat kondisi saat ini hubungan kamu dan dia ya. Aku lihat lebih didominasi karena ada ketidakjujuran dari salah satu pihak ya. Ada yang mulai berkurang komunikasinya, ada yang mulai tidak perhatian lagi gitu. Jadi kamu merasa sudah dihianati atau dia telah melakukan sesuatu di belakang kamu. Yang pasti aku lihat dari kartunya dia memang sedang dalam keadaan kurang baik ya di dalam finansialnya. Itu yang sebenarnya terjadi di antara hubungan kamu dan dia. Jadi sebelum masalah ini muncul di mana kamu dan dia kamu mengira dia sudah berkhianat atau memiliki pengganti ya. Yang awalnya aku lihat itu karena dia punya masalah di finansial ya. Lalu dia mulai seperti sering fokus apa ya? Pindah ke pekerjaan, ke hobinya dia yang bisa menjadikan apa ya? Kalau aku lihat gini, teman-teman. Karena ada di sini ada Five of Pentacles. Ada ketakutan dia ya waktu dia di dalam hubungan dengan kamu, dia memiliki kesulitan di sini. Finansialnya berkurang dan di situ dia sudah mulai kayak menarik diri untuk tidak terlalu dekat atau tidak terlalu banyak memberikan kepeduliannya ke kamu ya, kurang perhatiannya juga kurang ya, karena dia sendiri butuh perhatian gitu ya, butuh perbaikan, makanya dia lebih concern ke dirinya sendiri ya. Tapi dia juga sering ngelihat kok gitu keadaan kamu dan bagaimana kamu, dia memikirkannya seperti ini, bahwa kamu bakal ngerti apa yang jadi kesibukannya dia, yang jadi fokusnya dia gitu ya di saat tidak komunikasi intens lagi sama kamu. Tetapi mungkin kamu salah paham di sini karena kamu di sini orang yang kepingin di apa ya, dapat perhatian, kepingin dapat manja ya, kepingin selalu dinomorsatukan, sehingga dia tidak mampu karena dia lagi kedederan, lagi keteteran soal uangnya. Jadi dia mulai keluar, mulai nampak perasaan gelisahnya, perasaan kesalnya, perasaan marahnya terhadap dirinya ya, pada akhirnya mengenai kamu. Dia sering marah. Jadi di sini sebenarnya dia punya rahasia, rahasia yang tidak pernah dia beritahukan kepada kamu. Mulai berkurang perasaannya sama kamu karena dia lebih fokus ke finansialnya ya. Tapi kalau untuk perasaannya di sini memang dia sayang sama kamu ya. Keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja, makanya cintanya terombak-ambing, nggak apa ya, nggak bisa dibilang terombang-ambing bukan karena ada orang lain ya teman-teman ya, bukan ingin berpaling, tapi memang sedang diguncang ujian hebat gitu ya. Jadi kamu sama dia sama-sama memiliki perasaan yang sama, sama-sama memiliki nafsu yang sama besarnya ya, keinginan yang sama, tujuan yang sama. Aku lihat seperti itu. Tapi ada pada diri dia sedang berada di dalam situasi kondisi yang kurang baik di dalam hal finansial di kehidupan dia beberapa waktu belakangan ini. Dia nggak bisa cerita sama kamu karena dia mungkin juga punya perasaan gengsi ya, karena kan di situ ada The High Prince. Dia tidak mau dianggap remeh, tidak mau dianggap kecil, tidak mau kamu sampai tahu ya kalau dia banyak kekurangan, kalau dia pun sebenarnya tidak mampu menutupi
apa ya namanya, kesulitan dalam kehidupan. Dia nggak mau dipandang rendah, dia nggak mau dipandang dia tidak mampu. Jadi dia merahasiakannya gitu ya kalau dia punya susah gitu. Terus di sini mungkin gairah kamu juga yang lagi meletup-letup, yang lagi apa ya, lagi besar lah ya. Terus kurangnya perhatian dari dia sehingga kayak dingin gitu ya, dia kurang perhatian. Sedangkan kamu di sini nafsunya lagi besar banget. Jadi kamu menganggapnya dia sudah punya yang lain, apalagi ditambah dia orangnya banyak diem, banyak kayak nggak pernah komunikasi, dan bahkan kalau kamu mengata-ngatai apa atau marah tentang hal apapun, dia kayak yang slow aja jawabnya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memberikan spesifiknya kayak gimana gitu ya. Terus keterangan kayak penyangkalannya dia saat kamu marah-marahin itu, dia bicara apa enggak, dia memang secuek itu, dingin, karena ngerasa kalau dia ngomong pun kamu nggak akan mampu bisa membantu dia gitu ya. Dia memang orangnya agak keras kepala karena memang di sini ada dari racing si Taurus ya, Taurus, Scorpio, Leo, ada Capricorn, dan di sini juga ada Cancer ya, orang-orang yang cuek gitu. Cuek banget gitu ya, mau diomongin apa aja sama kamu dia nggak bakal peduli, karena memang kalau diomongin kamu nggak akan bisa paham gitu loh perjalanan kehidupannya dia. Kalaupun kamu dikasih tahu, kamu nggak akan mampu bisa membantu dia, makanya lebih banyak diem ya, ketimbang dia nanti dibilang nggak mampu melakukan sesuatu, dan dia nggak suka dibilang nggak mampu ya. Bahkan dia sebisa mungkin menutupi kekurangan dan ketidakberdayaannya agar kamu tidak mengetahui lah, intinya gitu ya. Kamu hanya taunya dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, itu aja. Tetapi mungkin ya satu apa ya, suatu waktu kamu juga pernah gitu mengetahui memang betul dia dalam keadaan kurang baik ya, finansialnya atau hubungan dia dengan keluarganya atau orang yang saat ini sedang dia fokuskan atau dia biayai ya, dia tanggung jawab sebagai orang yang apa, membantu untuk kebutuhan, untuk juga kesulitan dalam kehidupan dia yang saat ini ikut sama dia ya, entah ini adiknya atau orang tua perempuan ya. Yang jelas di sini adalah perempuan ya, orang yang sudah bersama, mungkin aku lihat dia masih saudara atau keluarga ya. Ini yang saat itu terjadi di hubungan kamu sehingga menimbulkan kesalahpahaman ya. Di saat fase kamu lagi naik, lagi gairah, lagi semangat, lagi menggebu-gebu, lagi jatuh cinta banget sama dia, lagi sayang-sayangnya, dia berubah, dia dingin, dia cuek, dia kayak nggak peduli sama kamu, dan kamu menganggap dia berselingkuh, padahal dia masih memiliki perasaan dan nafsu yang besar sama kamu. Bahkan mungkin dia nggak gampang suka sama orang lain ya selain dengan kamu. Oke, kita lihat bagaimana saat ini keraguan dia kepada kamu. Kita lihat ya keraguan dia kepada kamu. Ya, kita lihat ini dari dia ya teman-teman. Dia bilang Kak sering banget berselisih paham ya, sering banget bermasalah dalam hal komunikasi. Sebenarnya yang terjadi kenapa sering ribut karena dia memang sedang tidak baik-baik saja dalam pikirannya, karena dia sebanyak memikirkan soal keuangan, soal uang, soal koin ya, dan pekerjaan yang dia fokuskan, sehingga menimbulkan keraguan di dalam hatinya, dia sanggup tidak untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Di sini dia ruwet banget karena dia sebenarnya juga kesepian, dia butuh kamu karena hanya kamu yang mampu membuat dia sayang, membuat dia apa ya, dia memiliki perasaan yang besar sama kamu ya, dia punya perasaan cinta yang lumayan bisa dibilang besar banget ya gitu, gede banget cintanya sama kamu. Dan aku lihat di sini teman-teman, memang ada yang dia sedang biayai saat ini yang membuat dia keragu ya untuk ke kamu, atau banyak berkurang apa namanya tuh, perhatiannya ke kamu, karena yang saat ini sedang dia fokuskan adalah keluarganya ya, yang sedang dia ingin mungkin apa ya, ingin diangkat derajatnya oleh dia ya. Dia mikir karena belakangan ini mungkin orang tuanya ada yang memaksa, ada yang merongrong, ada juga mungkin memang
kebutuhannya memang dia yang menuhin, mungkin juga sudah janjinya dia kepada orang tuanya atau saudaranya atau keluarganya ya untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan, setiap hari. Di sini dia mendapatkan atau sedang mengalami keteteran, sedang mengalami keanjlokan, apa ya, dia banyak banget mengalami kesulitan di fase memang lagi nggak kurang baik pekerjaannya. Bukan karena dia tidak punya pekerjaan ya, tetapi memang kadang peredaran bulan matahari itu kan ya dan bintang itu kan berpengaruh pada kehidupan dan kelahiran kita ya sehari-hari, berpengaruh kepada keberuntungan, berpengaruh kepada keberhasilan sama aja ya keberuntungan keberhasilan, percintaan juga, masalah sehari-hari itu kan berpengaruh gitu ya. Planet itu berputar mengelilingi bumi itu berpengaruh kepada kelahiran ya. Ada merasa dingin hatinya, ada merasa gairah, nafsunya tinggi, ada yang merasa kok kayak beruntung banget ya. Semua itu dipengaruhi oleh peredaran matahari, bulan ya, planet, bintang. Jadi juga berpengaruh kepada sehari-hari sikap, kondisi asmara kamu dan dia dan keberuntungan dia ya. Saat ini dia memang sedang di fase kurang baik, kurang sehat ekonominya, finansialnya, sehingga banyak mengalami keruwetan di dalam rumah tangga atau keluarganya ya. Teman-teman, di sini juga aku melihat ya dia punya keraguan yang besar kepada kamu. Kenapa? Karena aku lihat di sini kamu juga kayak tidak percaya sama dia, kurang yakin ya dengan dia, makanya dia sesekali sering malas untuk komunikasi atau bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Makanya dia banyak mengurung ya, banyak sendiri gitu daripada nanti berselisih paham. Tapi kalau dilihat dari perasaannya memang dia sayang banget, kuat, sayangnya besar, nafsunya juga gede sama kamu. Dan kita lihat kamu ya ke dia seperti apa. Nah, kan kamu juga sama punya perasaan yang besar, yang sayang banget sama dia juga seperti itu. Tetapi di sini kamu mikirnya dia tidak seperti apa yang dia omongin di awal, dia tidak seperti apa yang dia ucapkan ya sebelum menjadi pacar, sebelum menjadi pasangan suami istri mungkin ya. Di sini banyak sekali kekurangan ya atau sesuatu yang dia janjikan belum dia tepati, atau mungkin dia kayak sudah berubah ya, atau mungkin jauh dari keinginan dan harapan kamu ya. Kamu memiliki dia, pinginnya baik-baik saja, pinginnya berjalan lancar, pinginnya hidup nyaman, hidup kaya, bahagia, tetapi dalam perjalanannya banyak godaan, banyak cobaan, banyak ujiannya ya. Tapi kamu nggak tahu kalau itu adalah ujian hidup dia. Kamu merasa bahwa kamu kayak dihianati, karena yang aku lihat di sini kamu tuh kayaknya tidak tahu menahu bagaimana kesulitannya dia. Kamu taunya uang, perhatian ya, cemburu besar gitu ya, pinginnya disayang terus, pinginnya diperhatiin terus, padahal dia di sana sedang kedederan, sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami banyak kalau aku bilang di sini ketidakberuntungan di dalam kehidupan dia saat ini, yang itu yang membuat kamu tuh kayak ngenilai dia tuh selalu jahat, nilai dia selalu buruk, nilai dia selalu jelek gitu ya, sehingga akhirnya renggang hubungan ini, akhirnya komunikasi renggang, dia jenuh, dia males lagi komunikasi sama kamu karena kamu seringnya nggak pernah percaya apapun yang dia omongin, mungkin kamu nggak akan percaya ya. Memang dia juga kurang bagus dalam pekerjaannya dibandingkan dengan kamu. Aku lihat kamu mungkin juga lebih tinggi ekonominya, lebih baik, lebih stabil, pekerjaannya juga lebih bagus. Tapi di sini sikap emosional kamu yang sering marah, sering jengkel, sering dongkol, orangnya gampang marah, gampang cemburuan, gampang curigaan, ini yang bikin hubungan kamu sama dia renggang, yang bikin komunikasi kalian jadi kayak jarang ya. Akhirnya dia malas bercerita atau malas meminta bantuan lah intinya gitu ya, karena memang kamu juga mulai berubah dan dia menarik diri karena nggak mau dia dinilai tidak bisa, tidak mampu, bahkan tidak ingin disejajarkan dengan, karena apa? Karena yang aku lihat jiwa dia terlalu maskulin ya. Dia merasa mampu melakukan segala halnya walaupun itu situasinya sulit dan nggak mungkin gitu, tetapi dia nggak pernah mau dinilai dia nggak bisa gitu ya, dia tidak suka dinilai dia tidak bisa gitu ya. Kalau aku lihat di sini kamu memang keuangannya bagus, di dia keuangannya kurang baik ya.
akan seperti apa nanti aku lihat lagi perasaan kamu saat ini. Dan di sini kamu juga nggak bisa pergi ninggalin dia ya. Kamu di sini ngerasa dia adalah pasangan kamu yang memang sudah merasa cocok, merasa serasi, merasa klop, nyaman. Kamu nyaman banget sama dia. Di sini kamu marah-marah, terus cemburuan, terus setiap apapun yang dia omongin, pasti kamu langsung cemburu, langsung marah. Ya, selalu berpikir negatif, selalu baperan ya. Tapi perasaan kamu sama dia gede banget, tinggi sekali ya. Mungkin lebih besar daripada dia gitu ya. Kamu yang lebih mati-matian apa ya, jatuh cintanya tuh kayak sampai mati, nggak ada obatnya, nggak ada penggantinya, cuman dia ini ya. Aku lihat ya, kamu terlalu sayang dan kamu juga terlalu dalam perasaannya sama dia. Ini yang bikin kamu ruwet. Jadi kamu tuh jadi kayak ruwetan orangnya ya, karena masalahnya apa, cemburu gitu. Jadi ruwetan. Pencemburu itu penyakitnya parah banget, bisa ngerusak segalanya, komunikasi jadi males ya. Jadi apa ya, susah lah dijelasin kalau buat orang-orang yang cemburu itu, nggak bakalan ngerti ya, nanti pasti disalahin terus, dicurigain terus ya. Orang-orang pencemburu itu obatnya susah banget dicari, kecuali harus tinggal atau hidup bersama gitu ya. Terus aku lihat ya, kamu sama dia nggak bisa stabil kehidupannya. Kalau nggak ada dia, kamu tuh kayak marah-marah, sering jengkel, sering banyak sedih gitu ya, hatinya sering panas karena kamu nggak mampu hidup jauh dari dia. Sedangkan dia, aku lihat di sini dia capek ya. Dia sebenarnya gengsi sama kamu karena kamu marah-marah terus, karena kamu selalu ngeributin uang terus. Padahal emang dia di sini lagi fokus nyari duit, lagi fokus banget buat apa ya, perubahan atau permasalahan yang sedang dia alami. Kalau dilihat dari perasaannya, dia cinta banget. Aku lihat kamu kenceng perasaannya dan dia sedih di sini. Perasaan sayangnya kayak ditolak terus gitu ya. Kamu selalu bilang dia nggak sayang, dia nggak cinta gitu. Padahal dia sangat mencintai kamu gitu. Sampai dia sakit loh di sini ya. Aku lihat setiap di menjelang malam gitu, dia orang yang kesulitan untuk tidur malam ya. Karena apa? Dia selalu memikirkan kamu di sini. Sayang, sedih perasaannya. Kepikiran kamu terus. Dia nggak bisa lepas energinya gitu. Tapi kamu di sini juga kayak ngerongrong terus. Dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak-tidak, membuat dia jadi emosi dan marah gitu ya. Aku lihat kalian sama-sama besar marahnya sama, nafsuannya juga sama, tujuan hidupnya juga sama ya. Pingin kaya, pingin bahagia, pingin sukses. Dan aku lihat ada di masing-masing kartu ini ada kartu kekayaan, kartu uang, kartu kasih sayang ya. Oke, kamu selalu mendebatkan orang-orang yang dekat dengan dia. Kamu cemburu dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang perhatian sama dia. Padahal dia di sana, tak kita lihat buka ya dari kartunya dia. Aku lihat di sini kamu terlalu mengatur ya, sehingga susah di sini komunikasi, susah ke depannya juga sering rewet karena ya itu cemburu. Kalau cemburu tuh bener-bener susah banget ya dihilanginnya. Ya, curigaan, cemburuan. Karena aku lihat di sini hubungannya jadi nggak bisa lancar, nggak bisa terus menerus ya. Misalkan kamu apa ya, bukan bukan terus menerus. Jadi kamu itu kayak mengirim pesan ya langsung dibales. Tapi ini nggak berhari-hari karena dia bosen, males gitu ya. Dikasih tahu pertanyaan sama aja, nggak dikasih tahu malah tambah marah ya. Dia di sini juga nggak mau ngelupain kamu, dia masih terus ingin bersama dengan kamu, ngejalin hubungan ya. Meski apapun yang terjadi, sifatmu yang pencemburu ya, sifatmu yang selalu bikin susah, dia nggak mau kehilangan kamu. Tetapi dia malu ya untuk mengatakannya bahwa dia memang nggak mampu tanpa kamu. Dan dia kayak gini teman-teman ya, dia mungkin kalau aku lihat keuangan lebih besar di kamu, jadi dia tuh nggak bisa stabil tanpa adanya kamu. Makanya dia sih di sini sulit banget buat ninggalin kamu karena hal itu juga ya. Kamu punya kelebihan juga yang membuat dia
bertahan di kamu dan belum pergi kemana-mana. Karena kalau aku lihat sampai nanti pun dia nggak akan pergi ninggalin kamu gitu. Kalau nggak percaya memang begitu kartunya, lihat tuh ya. Memang saat ini kebingungan, karena kebingungannya itu sebenarnya bukan karena uang atau kekurangan uang yang sedang dia derita saat ini, tetapi capeknya dia adalah nanganin kamu yang pencemburu, yang pertanyaan selalu berputar-putar di situ. Kalau jawaban belum dapat, kamu terus nyecer. Pada akhirnya setelah kamu tahu, kamu marah gitu ya. Kamu nggak mau dengar apa yang dia ucapkan ya, karena gampang banget kamu tuh marah ya, tapi tidak bisa meninggalkan dia. Dia juga nggak bisa ninggalin kamu. Aku lihat di sini ya, dia udah jaga jarak, tapi tetap aja dia juga kepikiran kamu, karena dia masih sayang sama kamu, dan bahkan bukan bukan masih ya, tapi memang benar-benar sayang sama kamu. Kita lihat ya, gimana nanti kamu dan dia ke depannya, akan seperti apa kamu dan dia ke depannya. Di sini ada fake of sword ya, dia capek sebenarnya ngomong. Dia banyak ngurangin ya, banyak mengurangi hal-hal yang sebenarnya pengen banget dia ceritain ke kamu. Daripada nantinya kamu ceritain lagi ke orang tua kamu, jadi dia lebih memilih untuk diam dan tidak mau berbicara lah. Kalau memang dia lagi dalam keadaan susah, dia males buat ngomong ya. Pack of sword, dia kayak udahlah, daripada sakit hati, daripada bertengkar, jadi kamu ngalah dan diem. Di sini Queen of Coin ya teman-teman ya. Tentu saja di sini ada seorang, ini kan perempuan dua-duanya ya muncul. Jadi memang ada seorang perempuan yang saat ini sedang dia biayai kehidupannya ya, sedang dia apa ya, pokoknya teman-teman kedepannya nanti dia akan sibuk untuk orang ini, ngurus dia, ngurus kebutuhannya, ngurus kewajibannya. Mungkin dia punya hutang yang harus dibayar kepada orang tua ya, mungkin dari keluarganya yang bukan ibu bapak tapi keluarga atau saudara sepupu gitu ya, atau adik gitu ya. Di sini aku lihat seorang perempuan yang jauh lebih tua dari dia, dan di sini ada the temperance ya teman-teman. Kedepannya akan seperti apa? Kayaknya stabil sih. Komunikasi tetap baik. Kalau kamunya berpikir baik, maka komunikasi dia ke kamu juga akan baik. Sebenarnya semua tergantung kamunya ya. Kamunya seperti apa, kamunya gimana, dia cuma tinggal ngikut. Sekarang gimana perasaan kamu ke dia ke depannya nanti ya. Di sini Three of Coin, oh iya tentu saja kamu akan selalu membantu dia ya dalam setiap kesusahan dia, bahkan bekerja sama dalam suatu bisnis atau dagang ya. Dia sampai hari ini pun masih pingin kamu selalu pingin bantu dia ya, cuman dianya yang selalu pikir-pikir pertimbangan dan banyak malunya ya, banyak nggak bergeraknya. Lalu kedepannya akan seperti apa tuh, kan bener kalau kamu tuh banyak koin, three of coins, four of coin, ten of coin. Artinya memang kamu yang kaya, kamu yang banyak uang, kamu yang mapan ya, yang bisa memegang kendali dia untuk tidak pergi ke mana-mana. Dan kedepannya seperti apa ya, kamu nggak bakal bisa pergi, dia juga sama ya. Karena di sini aku lihat kamu juga bukan keturunan orang biasa, mungkin kamu orang kaya, orang yang influencer mungkin, atau youtuber, atau pembaca lintri juga seperti aku, atau tarot ya. Yang jelas kamu itu banyak uang, banyak penghasilan, banyak cuan dari ide-ide kamu yang kamu tuangkan sehingga menjadi sebuah penghasilan gitu ya. Kedepannya kamu fokus ke uang, dia juga fokus kepada seorang yang saat ini sedang dia apa ya namanya ya, biayai hidupnya seperti itu. Apa dia punya keluarga atau dia ada pekerjaan atau berniaga sendiri ya, semua tergantung dari kamu sebenarnya. Kalau kamunya bersikap seperti apa, dia pun akan melakukan hal yang sama. Sekalipun lagi ribut besar, tapi kalau kamunya ngalah, kalau kamu banyak puji, pasti selesai masalahnya, nggak bakal berlarut-larut. Seperti itu teman-teman. Dan kita lihat yuk untuk inisialnya. Oke, sekali lagi aku nggak Oke, kita lihat dulu untuk inisial. Ditunggu ya teman-teman, aku ambil dulu dan aku skip bentar. Oke teman-teman semuanya, ini inisialnya ya. Tadi untuk zodiak sudah ya, ada tapi lebih didominasi ya, tapi lebih didominasi sama Capricorn, Taurus, Virgo, dan udah
Ada Libra juga sih sama Sagittarius, tapi paling banyak di sini kartu yang terbukanya adalah si Capricorn sama Virgo ya. Tahu si Aquariusnya nggak ada ya, jadi aman. Ada Cancer, ada ya itu doang ya udah. Oke teman-teman semuanya, ya kalau teman-teman ada di posisi saat ini lagi kurang baik, percayalah dalam pembacaan hari ini bahwasannya prediksi aku kalian akan kembali lagi terhubung atau komunikasi. Tapi jika kalian sudah menikah, aku lihat nanti ada perubahan di kamu akan lebih banyak seperti kayak mulai memaklumi dan mulai membantu dia ya dengan menjaga emosi kamu, sifat cemburuan dan curiganya kamu supaya kehidupannya jauh lebih baik ke depannya nanti ya di hubungan kalian. Dan kalau kalian masih pacaran, aku lihatnya juga kamu akan lebih perhatian dan akan lebih banyak menyetir sikap kamu yang mungkin udah kebablasan cemburunya, curiganya, tapi mulai ke depan enggak lagi. Dan segitu dulu aja ya teman-teman video dari aku, karena memang rumahnya lagi direnovasi jadi berisik banget. Kalau nggak bikin video sayang banget ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon dukungannya untuk like, subscribe-nya, dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalau aku kirim video kamu bisa tahu itu dari aku. Dan terima kasih buat komennya dan juga doa-doanya ya. Semoga kalian selalu sehat, diberikan banyak rezeki, diberikan kemudahan ya dalam asmara, dalam pekerjaan. Kalau lagi susah banget nyari kerja, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan, kasih hadiah ya buat teman-teman semua yang saat ini yang menonton di akhir, di skip nggak apa-apa, semoga dapet di skipan pas doanya ya. Jadi teman-teman semua beruntung aja yang dapet video ini, semoga doanya terkabulkan ya. Dan di hari Jumat ini tentu saja semoga doanya memang betul-betul bisa terwujud gitu buat teman-teman yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang stabil, sehat-sehat aja dan baik-baik aja, semoga kamu juga diberikan keberkahan ya, juga kelanggengan, dan kamu terus dijaga hatinya supaya tidak bersedih dan tidak kekurangan dalam finansial. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.